welcome back to my YouTube channel. Hai kalian semua, apa kabar? Gila, udah sekitar 1 tahun aku menghilang dari dunia per-YouTubean. And now I'm so happy to be back here, ketemu sama kalian semua, sharing-sharing, cerita-cerita, seru-seruan bareng. Tapi sebelum aku sharing, aku cerita ke kalian, mungkin aku mau ngucapin ke kalian, tapi ini kayaknya agak terlambat, tapi nggak apa-apa lah ya. Aku mau ngucapin Happy New Year 2022. Gimana tahun 2022 kalian ini? Meskipun kayaknya baru beberapa hari, tapi aku percaya banget tahun 2021, tahun kemarin, bukan tahun yang mudah buat kita semua. Bahkan buat aku dan keluarga aku, tahun 2021 itu salah satu tahun terberat buat kita sekeluarga. Cuman yang aku pegang teguh sampai hari ini, sampai detik ini adalah aku percaya kalau aku boleh ada, kita semua boleh ada, ini semua hanya oleh karena anugerahnya Tuhan. Jadi aku berharap tahun 2022 kita buka tahun baru, kita buka lembaran baru, kita buat cerita-cerita baru yang menarik, yang unik sesuai versi kalian. Dan aku cuma berharap kita semua selalu sehat, kita semua selalu bahagia, kita semua harus selalu bersama-sama bergandengan tangan menyelesaikan pandemi yang tidak kelar-kelar. Pokoknya aku berharap kita semua happy aja, jalanin aja, kita bisa capai impian kita, apapun keinginan kita, oke? So, kembali lagi ke topik kita hari. Jadi hari ini aku nggak mau review film, aku nggak mau review makanan atau apapun itu, ya seperti biasanya. Tapi mungkin hari ini aku lebih mau ke sharing ke kalian semua untuk beberapa hal yang terjadi di kehidupan aku. Terlebih di awal tahun ini ya, tahun 2022, banyak hal yang terjadi di kehidupan aku yang tidak sesuai dengan prediksi aku. Jadi mungkin aku bakalan menceritakan sedikit ya. Semoga kalian tidak bosen sama cerita aku kali ini. Mungkin aku mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah aja. Jadi selama 2 tahun terakhir, selama 2 tahun belakang ini, selama masa corona, aku di rumah aja. Tapi awal tahun 2022 aku memutuskan untuk berlibur. Jadi selama 2 tahun belakangan ini aku kerjaannya cuman kerja pulang. Dan aku merasa aku butuh healing, aku butuh liburan, aku butuh sesuatu yang baru di hidup aku. Jadi aku memutuskan, tapi kami memutuskan untuk berlibur ke Pulau Dewata. Jadi aku ke Bali. Ya mungkin kalian udah tahu, apalagi kalian yang follow Instagram aku, mungkin kalian udah tahu kalau aku baru aja pulang dari Bali. Aku ke Bali itu sama cici aku, sama suaminya, sama anaknya, sama suster, dan sama Richard. Jadi kita berenam berangkat ke Bali, itu tepatnya tanggal 9 Januari. Hari pertama kita sampai, kita makan, kita check-in villa, segala macam, semuanya baik-baik saja. Hari kedua pun juga sama, hari ketiga pun juga sama. Dan sesuatu hal yang tidak ingin terjadi akhirnya terjadilah di hari keempat. Tiba-tiba keponakan aku, Dev, itu drop. Anak yang sangat amat cukup pecicilan, tiba-tiba cuman bisa diem, lemes di car seat. Anak yang doyan makan, disodorin apapun selalu dimakan. Bahkan pas dia COVID pun, ketika dia kehilangan penciuman, kehilangan rasa atau apapun itu, dia tetap lahap untuk makan. Tapi beda kali ini, tiba-tiba dia nggak mau makan, dia nggak mau minum, terus tiba-tiba dia batuk berdahak yang nggak berhenti, dan itu buat kita semua khawatir. Di hari keempat ini kita memutuskan untuk pindah ke hotel di daerah Uluwatu, which is itu Uluwatu cukup jauh dari pusat kota. Kita sempat nginep 1 malam, jadi kita pesen 2 malam di sana. Mestinya tanggal 15 kita balik, jadi kita pesen 2 malam di Uluwatu. Malam pertama Dev sama orang tuanya nggak bisa tidur, mungkin karena dia merasa sesek di bagian dada karena kan dia batuk ya. Jadi dia bener-bener nggak mau tidur sepanjang malam itu. Keesokan paginya
mereka merasa khawatir. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Dev ke salah satu rumah sakit yang ada di Bali, rumah sakit ibu dan anak. Aku mengikuti perkembangan Dev selama di rumah sakit ibu dan anak tersebut melalui WhatsApp, karena aku stay di hotel bersama dengan Richard, jadi aku hanya tahu perkembangannya melalui WhatsApp. Dan ternyata selama di rumah sakit ibu dan anak ini, Dev tidak mendapatkan hal yang kita inginkan. Salah satunya infusan, karena suster yang menangani Dev di sana itu tidak bisa memasukkan jarum di tubuh Dev, atau tidak ketemu ya, pokoknya kan kalian tahu lah ya, memasukin jarum itu lumayan sulit. Aku nggak ngerti, mungkin mereka tidak profesional itu, jadi mereka main nancep aja. Dan Dev tidak mendapatkan penanganan sama sekali tidak didapatkan di rumah sakit ibu dan anak tersebut. Akhirnya cici aku memutuskan untuk kembali ke hotel. Cuman di tengah perjalanan Dev lebih mengalami kemunduran, lebih parah lagi sakitnya, dan dia tuh bener-bener tidak mau diem, nangis sepanjang perjalanan. Karena khawatir, akhirnya mereka pergilah ke salah satu rumah sakit swasta yang ada di Bali. Bukan rumah sakit ibu dan anak, tapi another hospital. Jadi mereka pergi ke rumah sakit yang lain. Dan awalnya sebenarnya mereka udah ke rumah sakit itu, cuma rumah sakit itu bilang, rumah sakit yang swasta ini bilang kalau misalkan dokter anak itu ada 4 jam kemudian. Karena mereka khawatir, akhirnya barulah mereka bawa ke RSIA. Cuman karena di RSIA tidak memiliki penanganan yang baik untuk Dev, akhirnya mereka kembali lagi ke rumah sakit swasta yang kedua tersebut. Di sana mereka langsung bawa Dev ke IGD karena kondisinya di sana Dev sudah sangat amat lemas dan tidak berdaya dan cuma bisa nangis. Akhirnya diberilah penolongan pertama. Di rumah sakit kedua tersebut, Dev sulit untuk infus. Entah gimana ceritanya, infusan itu tidak masuk ke tubuh Dev. Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya kakak ipar saya memutuskan untuk coba di bagian kaki Dev. Akhirnya mereka coba di bagian kaki Dev, jadi infusan itu masuk di bagian kaki kiri Dev. Itu baru masuk setelah suntikan ke berapa kali, itu banyak banget suntikan di badannya Dev. Ketika infusan itu masuk, Dev masih dalam posisi nangis. Gambarannya seperti apa aku nggak ada, karena ketika aku datang ke rumah sakit itu Dev sudah dalam kondisi infusan sudah di kaki. Cuman ini aku dengar aja cerita dari mereka. Posisi aku itu kan masih di villa. Cici aku bilang sepertinya Dev harus diopname karena Dev kekurangan cairan dan Dev dehidrasi. Kalau misalkan dari Uluwatu ke pusat kota ke Sunset Road itu lumayan jauh, dan aku kasihan kalau mereka harus bolak-balik antara Kuta dan Uluwatu sekitar 30-40 menit. Akhirnya kami memutuskan untuk check out dari hotel yang ada di Uluwatu. Itu kita masih punya 1 malam untuk menginap, tapi akhirnya aku memutuskan untuk oke, kita beresin, kita carilah hotel yang sangat amat deket dari rumah sakit tersebut. Akhirnya aku dapat perjalanan kurang lebih 2 menit kalau jalan kaki ke rumah sakit tersebut. Aku turun langsung ke Kuta, aku check in ke hotel. Setelah check-in aku jalan ke rumah sakit. Di situ sampai di rumah sakit aku langsung ke IGD. Aku melihat kondisi Dev yang udah terbaring lemah, bener-bener selemes itu. Aku nggak pernah ngeliat dia berada di titik itu. Jujur sebagai tantenya yang cukup amat sangat dekat sama Dev, itu aku merasakan sakit hati ya ngelihat keponakan kita yang biasanya ceria, yang biasanya bawel, ngomong ini ngomong itu, terus dia nggak ngapa-ngapain, cuma bisa nangis gitu loh. Dan situ aku lihat dia posisinya juga lagi dipakein oksigen. Akhirnya aku nanya kenapa sama Dev, kenapa harus pakai oksigen, dan ternyata Dev mengalami dehidrasi yang cukup panjang sekitar 12 jam. Dan itu jujur aku kaget banget kenapa dia bisa dehidrasi. Dan keadaan Dev, aku jagain dia, aku berdoa buat Dev. Yang bikin sedih, yang bikin aku menangis itu adalah aku harus ngelihat Dev, anak sekecil itu, umur 1 tahun, harus diambil darah dari kedua tangannya. Dan itu dia ngambil darah itu 4 kali. 1 kali dia ngambil darah itu buat 2 botol. Aku yang udah segede gini aja masih takut ya sama jarum, apalagi Dev gitu loh. Aku cuma bisa bilang Tuhan sembuhin Dev. Aku sampai minta maaf sama Dev, mungkin karena keegoisan kita,
pengen jalan-jalan, dan itu malah bikin Dev jadi drop, dan itu aku nggak pengen terjadi di trip kali itu. Akhirnya singkat cerita, Dev mulai membaik setelah kasih oksigen, kadar oksigennya membaik, tekanan semuanya membaik, cuman di bagian batuk dia. Akhirnya dia diuap setiap 6 jam sekali. Anaknya di sore itu masih nangis, tapi pas malam itu sudah mulai membaik. Tapi kita membutuhkan ICU untuk memantau kembali keadaan Dev, karena katanya saat itu Dev dinyatakan infeksi paru-paru. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dokter memvonis dia Dev memiliki infeksi pada paru-parunya, dan itu membuat aku shock. Tapi aku nggak tanya lebih lanjut, aku lebih positive thinking, aku lebih mikir kayak karena Dev sudah pernah kena corona, mungkin ketika dideteksi itu adalah luka atau bekas dari corona. Jadi mungkin dokter memvonisnya itu infeksi paru-paru, tapi sebenarnya itu bekas corona. Oke, akhirnya cukup lama cari ICU. Aku udah sampai marah-marah karena kita butuh ICU secepatnya. Anak ini harus ditangani oleh dokter anak, dan akhirnya dapet itu sekitar setengah 12 malam. Yang memutuskan untuk tinggal bersama dengan Dev adalah kakak ipar saya. Dia memutuskan untuk tinggal bersama dengan Dev karena Dev kalau tidur lebih suka sama bapaknya. Jadi aku, cici aku, dan suster dan Richard, kita memutuskan untuk kembali ke hotel untuk istirahat. Tapi puji Tuhan, Dev bisa tidur malam itu. Meskipun satu hari sebelumnya dia tuh bener-bener gak bisa tidur, tapi di malam itu dia sudah mulai sangat amat membaik. Panasnya juga turun. Awalnya itu dia panas 39 derajat. Itu bener-bener bikin kita semuanya panik. Tapi puji Tuhan, yang paling aku puji Tuhan adalah tangan dia. Tangan dia tuh pucat banget, kayak gak ada merah-merah. Aku sampai pencet-pencet lagi tangannya, biar nggak tahu kenapa aku refleks, aku pencet-pencetin aja, siapa tahu kan bisa jadi merah lagi gitu kan. Akhirnya cairan dia masuk cairan, dan yang aku puji Tuhan yang lagi adalah dia udah mau mulai makan. Aku beliin dia bubur, dia makan meskipun nggak habis. Aku beliin dia ubi, dia makan. Dia mau minum air putih, dia mau minum susu seperti normal meskipun gak habis, gak masalah. Yang penting dia dapat nutrisi buat tubuh dia. Singkat cerita, dia pindah ke ICU bersama bapaknya beberapa hari. Akhirnya hasilnya keluar dari dokter anak, dimana dokter anak tersebut memvonis Dev, gak ada angin, gak ada hujan juga, kalau Dev punya asma. Itu adalah hal yang kita sangat amat kaget, karena jujur keluarga kita tidak punya riwayat asma. Entah bagaimana, entah ceritanya gimana bisa punya asma. Tapi yang pasti aku bilang untuk dicek ulang, mau melalui darah, mau melalui ronsen, dicek kembali apakah itu benar atau tidak. Dan ternyata kenapa mereka bisa memvonis Dev kena asma, itu karena ketika mereka memberikan obat untuk asma, Dev menjadi lebih baik. Nah, itu kenapa mereka langsung memvonis kalau saat itu adalah Dev asma. Dokter setempat bilang kalau mau diuji secara lebih lanjut itu memakan waktu 1 minggu. Cuman aku bilang mending kita pulang, kita ke Jakarta, kita pakai dokter yang biasa menangani Dev untuk cek kembali apakah yang terjadi sama Dev. Akhirnya hari demi hari Dev mulai pulih, dia udah mulai ceruwis. Dia udah mulai ngomel-ngomel lagi seperti biasanya. Kita pun memutuskan untuk segera kembali ke Jakarta. Itu tepatnya tanggal 18 Januari kita memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Tapi tidak semudah itu, Ferguson, karena tepat beberapa jam sebelum kita membeli tiket pesawat, ada hal tak terduga selanjutnya yang terjadi di kehidupan kami di trip kali ini, yaitu KTP saya hilang. Karena KTP tiba-tiba hilang, paniklah kita. Aduh, udah mana pengen pulang, pakai acara KTP hilang. Mikirnya gini, apa gua JNE-in aja nih KTP biar bisa pulang, JNE yang yes, ya kan, yakin esok sampai tuh 1 hari. Cuman akhirnya kebaikan Tuhan lagi terjadi hari itu. Aku telepon tante aku kebetulan punya kenalan yang kerja di salah satu bandara.
akhirnya memutuskan untuk bertanya apakah ada masalah jika aku melakukan penerbangan tanpa punya KTP, dan ternyata nggak apa-apa selama aku punya SIM. Dan puji Tuhan akhirnya aku bisa kumpul pulang balik ke Jakarta bareng-bareng sama keluarga aku. Rasanya tuh happy banget kumpul bareng ya sama mereka semua. Jujur ini adalah salah satu liburan terdramatis di hidup aku. Gak mudah buat jalanin ini. Mungkin menurut kalian ini cerita yang sangat sepele, gak ada apa-apanya, tapi di sepanjang hari aku berlibur, apalagi posisinya di keadaan Dev seperti itu, aku merasakan Tuhan aku yang sangat amat baik. Aku tuh cuma bisa nangis, aku cuma bisa bilang, Tuhan sembuhin Dev, Tuhan sembuhin Dev, Tuhan maafin kita para orang-orang dewasa yang sangat amat egois, mementingkan keinginan kita untuk happy-happy, tapi kita nggak mikirin Dev. Jadi aku tuh sedihnya di situ. Aku sampai bilang, aduh, tahu gini gue nggak gini nih, tahu gini kita nggak gini nih. Tapi di situ Tuhan ingetin aku lagi kalau misalkan udah lo serahin semuanya sama Tuhan. Tuhan bikin semuanya tuh indah, semuanya tuh pas pada waktunya. Jadi mungkin kesimpulan aku hari ini, selain aja semua kehidupan kalian sama Yang Maha Kuasa ya. Apapun yang terjadi sama kehidupan kalian, baik buruk maupun baik, itu semua sudah dirancang sama Tuhan. Itu semua memang sudah dibuat, sudah ditulis sama Tuhan. Tugas kita manusia menjalankannya dan mensyukurinya. Jadi tetap semangat, tetap jangan pernah kendor mengiring Tuhan dimanapun kalian semua berada. Jangan lupa bersyukur, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama kehidupan kita selanjutnya. So, ini aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.